Perjuangan Ressa Rizky Rosan untuk menemui Denada, sosok yang diduga olehnya sebagai ibu kandung, diakui olehnya tidak mudah. Sebelum kasus dugaan penelantaran anak ini masuk ke ranah hukum, Ressa mengaku ia bersama keluarganya sempat mencoba menjalin komunikasi secara langsung dengan mendatangi kediaman sang penyanyi di Jakarta. Namun, niat baik tersebut justru berbuah pengalaman pahit. Pihak Ressa mengaku mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan saat menyambangi rumah putri Emilia Contessa tersebut. Padahal, mereka datang jauh-jauh dengan harapan bisa disambut dengan baik. Ronald menceritakan kronologi kejadian yang cukup menyayat hati tersebut. Ressa harus menunggu berjam-jam di depan rumah Denada selama 2 hari berturut-turut. Mirisnya, mereka bahkan tidak dipersilakan masuk ke ruang tamu. Pintu rumah Denada hanya dibuka sedikit oleh asisten rumah tangga, ART. Tidak ada sambutan hangat layaknya tamu, apalagi keluarga, yang diberikan kepada pemuda asal Banyuwangi tersebut. Jadi kamu mau meminta tes DNA? Jalan satu-satunya itu tes DNA. Berapa biayanya? Saya biayain. Akhirnya, Denada dan Ressa dipertemukan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargo. Pertemuan tersebut berlangsung penuh emosi dan keharuan. Ressa menyampaikan harapannya untuk dapat diterima sepenuhnya sebagai anak kandung Denada. Ia pun mengungkapkan keinginan tulusnya untuk memanggil Denada dengan sebutan ibu sebagai bentuk penerimaan dan ikatan batin yang selama ini ia dambakan. Lalu bagaimana respons Denada atas pengakuan menyentuh tersebut? Simak kisah lengkapnya dan tonton hingga akhir untuk mengetahui momen penuh haru yang terjadi dalam pertemuan ini. Sebelum diundang Denny Sumargo, masalah antara Denada dan Ressa sempat rumit karena Ressa menggugat Denada karena telah menelantarkan dirinya selama 24 tahun. Gugatan perdata yang diajukan Ressa Rizky Rosano terhadap penyanyi Denada Tambunan hingga kini terus bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Nenek kandungnya sendiri, namun tidak pernah tahu bahwa darah mereka satu garis. Ia membuka pintu mobil, menunggu di balik setir, mengantar, menjemput, menunduk sopan, seperti pekerja pada umumnya. Sementara di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan wanita yang ia layani. Bayangkan perasaan itu, kamu berdiri begitu dekat dengan asal-usulmu sendiri, namun tidak pernah menyadarinya. Kamu ada di sana, tapi bukan sebagai bagian. Kamu hadir, tapi tidak pernah dipanggil. Kamu membantu, melayani, menjaga, tanpa tahu bahwa sebenarnya kamu berhak duduk di kursi yang sama, bukan di balik kemudi. Inilah yang membuat kisah ini tidak lagi sekedar perkara hukum. Ini bukan hanya tentang anak menggugat ibu. Ini adalah tragedi identitas, tragedi tentang seorang manusia yang tumbuh tanpa tahu siapa dirinya. Karena pengakuan itu baru muncul setelah Emilia Contessa wafat. Artinya, tidak pernah ada momen Ressa bisa bertanya langsung. Tidak pernah ada kesempatan untuk berkata, kenapa aku tidak pernah diakui? Tidak pernah ada ruang untuk pelukan sebagai cucu. Guys, mungkin kalian sudah melihat beberapa terkait infonya Denada ya. Nah, ini ada info lebih lanjut guys. Tanggapan resmi pihak manajemen Denada terhadap gugatan terkait isu penelantaran anak guys. Nah, ini infonya seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Tentunya kira seperti itu guys ya. Nah, buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya. Dan kita lihat seperti apa infonya. Kita reaksi bareng-bareng. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa juga guys ya. Komentar dengan bijak ya. Kita lihat bareng-bareng infonya guys. Yang lagi heboh di infotainment dan media sosial, katanya Denada ini menelantarkan anaknya selama 24 tahun. Publik dibuat kaget karena selama ini kita taunya Denada cuma punya satu putri yang kemarin terkena kanker. Selama ini kan kita mendengar ya Denada begitu berjuang sebagai seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya yang terkena penyakit kanker. Tapi tiba-tiba publik itu dikejutkan dengan kabar bahwa beliau ini ternyata punya anak lain. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang tidak pernah diakui dan tidak pernah diungkapkan ke publik. Netizen lalu membandingkan dengan gaya hidup Denada yang menghabiskan miliaran rupiah untuk operasi plastik, dan sedangkan anaknya saja selama 24 tahun katanya ditelantarkan, tapi belum ada pengakuan resmi dari Denada ataupun keluarga yang mengatakan bahwa anak ini benar-benar anaknya Denada. Tapi kalau benar, sungguh miris ya, sungguh miris. Citra Denada selama ini adalah seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Kalau sampai berita ini benar,
akan benar-benar membuat citra Denada ini buruk di mata netizen. Waduh. Semakin banyak Tuh, Reza bahagia langsung dapat dukungan Hotman Paris. Begini nasib Denada saat ini, guys ya. Nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Hotman Paris tiba-tiba bereaksi dan berikan dukungan penuh kepada Reza untuk segera diakui Denada. Dengan tegas, Hotman Paris berikan pesan pedas kepada Denada. Beginilah reaksi dan jawaban Denada tentang pesan yang diberikan Hotman Paris. Seperti apakah kelanjutan video tersebut? Simak videonya baik-baik hingga selesai dan jangan di-skip. Waduh ya. Penyanyi Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan dengan pemuda asal Banyuwangi, Reza Rizky Rosano terus menarik perhatian publik. Reza menggugat Denada dengan tuduhan penelantaran anak biologis dan menuntut pengakuan hukum atas statusnya sebagai anak kandung. Tak hanya itu, gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi ini juga mencantumkan tuntutan ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah atas kerugian material dan imaterial yang dialaminya selama puluhan tahun. Gugatan ini kemudian memunculkan berbagai opini publik, termasuk dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam wawancara, Hotman Paris memberikan penjelasan tajam mengenai dasar hukum dan arah dari kasus yang sedang ramai ini. Menurut Hotman Paris, gugatan seperti yang dilakukan Reza terhadap Denada dapat masuk dalam dua ranah hukum, yakni pidana maupun perdata. Denada dituntut 7 miliar bang, perdata ya bang? Bisa pidana, bisa perdata, tapi pidana belum ada presiden. Namun hingga saat ini, belum ada presiden hukum yang jelas di Indonesia mengenai kasus serupa yang melibatkan dugaan penelantaran anak kandung oleh seorang ibu. Dalam konteks hukum perdata, Hotman menjelaskan bahwa gugatan Reza kemungkinan besar diajukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH, tentang perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Waduh. Aku juga setuju dengan kakak ini ya, bahwa kasus Denada Tambunan ini mungkin adalah minta ganti biaya. Jadi sebelum kita lebih lanjut nih, netizen channel jelasin dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelantaran anak itu adalah kegagalan orang tua atau wali untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik, kebutuhan emosional dan psikologis anak secara wajar, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kasih sayang. Nah, sekarang netizen channel ingin mengajak sahabat channel untuk mempelajari gugatan terhadap Denada Tambunan ya, pakai logika hukum bukan perasaan. Jadi di perkara Denada ada 3 penggugat. Pertama adalah pemuda yang mengaku anak kandungnya Denada. Kedua dan ketiga adalah paman dan bibi yang selama ini katanya merawatnya. Sekarang kita fokus ke tuntutan nominal. Jadi di petitum disebutkan ada kerugian material sekitar 2 miliar rupiah. Yang rinciannya adalah biaya hidup sejak bayi sampai usia 24 tahun, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sandang, pangan, papan, sampai kebutuhan sosial. Pertanyaan hukumnya sederhana tapi menentukan, siapa yang sebenarnya mengeluarkan biaya 2 miliar itu tadi 24 tahun ke belakang. Karena faktanya selama 24 tahun si pemuda tidak diasuh oleh Denada, tapi oleh paman dan bibi. Artinya biaya pendidikan kan katanya sudah sekolah sampai SMA, bahkan pernah kuliah ya. Kemudian biaya makan, tempat tinggal, kalau benar ada ya, keluar dari paman dan bibi bukan dari Denada. Kalau begitu maka secara logika hukum si pemuda bukan pihak yang mengalami kerugian materi langsung. Yang berpotensi merasa dirugikan itu justru paman dan bibi karena telah mengeluarkan biaya pengasuhan. Jadi sahabat cendol, di titik ini narasi anak telantar menjadi tidak sesederhana itu ya, karena penelantaran anak berarti tidak ada pengasuhan, tidak ada pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan undang-undang tadi yang kita sebutkan di awal. Sementara di gugatan sendiri kan diakui ya, bahwa kebutuhan dasar itu tetap terpenuhi kok selama 24 tahun. Nah maka netizen channel sepakat dengan kakak yang berkomentar ini ya, gugatan ini lebih tepat dibaca sebagai bukan semata soal pengakuan ibu dan anak, tetapi meminta penggantian biaya pengasuhan yang ditarik mundur 24 tahun ke belakang. Masalahnya dalam hukum perdata, ganti rugi tidak bisa berdiri di atas emosi. Harus jelas siapa yang membayar apa dan kapan dibayar, dan apakah ada kewajiban hukum Denada yang secara nyata dilanggar pada saat itu. Itulah. Reza Rizky Rosano mengaku pernah. Bentar, ini apa nih? Datangi rumah Denada, Reza Rizky akui cuma dibukakan pintu 15 cm guys. Waduh. Reza Rizky Rosano mengaku pernah berusaha menemui Denada di Jakarta sebelum kasus ini mencuat. Mereka datang jauh-jauh dari Banyuwangi. Reza bersama keluarga menunggu hingga 3,5 jam di depan rumah Denada 2 hari berturut-turut. Namun setelah 2 hari, pintu rumah hanya dibuka 15 cm oleh ART.
Mereka pun tidak dipersilakan masuk ke ruang tamu. Konon ibu dan anak ini selama 24 tahun katanya hampir tidak pernah ketemu, dan kalaupun ketemu di acara keluarga itu ngobrol atau semeja tidak lebih dari 3 menit. Selebihnya mereka hanya melihat dari jauh, lihat-lihatan dari jauh. Dan konon ceritanya juga ini si anak ganteng ini tinggal di rumah uyutnya. Uyut bukan Bunda EM ya, Uyut, mama dari Bunda EM. Jadi ada rumah uyutnya tapi dipanggil nenek. Nah, rumah uyut itu belakang rumahnya bekas gudang, dijadikanlah kamar si ganteng ini, gitu ya. Jadi si ganteng ini tidak pernah, menurutnya nggak pernah dibiayain dan diasuh oleh tantenya, adik dari mamahnya gitu, adik dari Bunda EM gitu katanya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana guys terkait info dari Reza ya, yang sepertinya kemungkinan besar ya di anaknya Denada, kemungkinan besar gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana guys, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian, dan yang sudah subscribe jangan, terima kasih banyak, terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, see you guys.